Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua, ayah bundanya, bapak ibu guru, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin ya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, kembali lagi bertemu dengan pelajaran agama walaupun belajarnya masih online atau PJJ ya, tapi bukan berarti kalian tidak semangat belajarnya, harus tetap semangat ya. Coba lihat Ibu, dari sini pasti kalian sudah siap untuk menerima pelajaran dari Ibu, sudah sarapan pagi tentunya, sudah mandi ya, sudah bersih, sudah harum ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran 5 yaitu tentang cinta Nabi dan Rasul. Nah, sebelum Ibu lanjutkan menjelaskan pelajarannya, kita baca doa dulu yuk. Yuk sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sesuai dengan judulnya cinta Nabi dan Rasul ya. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga sama seperti kita, manusia ya. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia agar manusia hidup selamat, bahagia di dunia maupun akhirat ya. Siapa yang tahu ada berapa jumlah nabi dan rasul yang kita ketahui? Ada berapa? Betul, ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Padahal banyak ya nama-nama nabi itu atau jumlah nabi itu banyak. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul ya. Nah, dengan adanya utusan Allah, nabi dan rasul, kita harus mengikuti apa yang sudah diajarkannya karena ajarannya mengandung kebaikan-kebaikan untuk hidup kita agar hidup kita selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Siapa yang mau bahagia dunia dan akhirat? Ibu, semuanya pasti mau bahagia di dunia dan akhirat. Di dunianya bahagia, masa di akhirat tidak bahagia? Oleh karena itu kita maunya hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Kita masuk surga bersama-sama ya. Coba dilihat juga di sini ada lagunya nih. Lagu Jalan Masuk Surga. Mau ya bernyanyi semua? Yuk ikutin ibu ya, nada lagunya. Nada lagu satu-satu aku sayang ibu. Semua bisa kan? Waktu TK sudah diajarkan ya. Sekarang diganti sairnya ya. 1, 2, 3. 1, 1 aku cinta Allah. 2, 2 cinta Rasulullah. 3, 3 cinta orang tua. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Jadi jalan masuk surga itu yang pertama cinta Allah, yang kedua cinta Rasulullah, yang ketiga cinta orang tua. Nah, kalau siapapun orang yang mempunyai rasa cinta, pasti dia akan melakukan apa yang diperintahkannya ya. Seperti kalau kalian mengaku cinta Allah, maka
laksanakanlah atau kerjakanlah apa yang sudah diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya, melakukan segala kebaikan ya. Yang kedua, kalau kalian memang cinta kepada Rasulullah, maka ikutilah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu akhlak yang mulia ya. Baik kepada teman, sopan santun kepada orang tua dan kepada guru, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, harus menyayangi. Itu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, diikutin ya. Nah, yang ketiga yaitu cinta kepada kedua orang tua. Siapa yang tidak cinta kepada orang tua? Pasti semua cinta kan sama ayah bundanya, sama mama papanya, sama umi abinya ya. Semua pasti cinta, sayang kepada orang tua. Nah, kalau kalian sayang kepada orang tua, maka apa yang sudah diperintahkan oleh orang tua harus dilaksanakan. Ya, kalau diingatkan oleh ayah bundanya untuk sholat, segera sholat. Kalau diingatkan ayah bundanya untuk belajar, segera belajar ya. Dengan begitu, dengan kalian mengikuti atau cinta kepada Allah, kepada Rasul dan kepada orang tua, itu adalah jalan masuk surga. Semua pasti mau masuk surga kan? Mau, ibu juga mau, semua juga mau ya. Karena di surga itu tempat yang paling enak ya. Oleh karena itu, anak-anak ibu harus cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada kedua orang tua ya. Mau nyanyi lagi? Nyanyi lagi satu kali lagi ya, jalan masuk surga. Satu, satu, aku cinta Allah. Dua, dua, cinta Rasulullah. Tiga, tiga, cinta orang tua. Satu, dua, tiga, jalan masuk surga. Hore ya. Sekarang tentang teladan Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi itu yang kita wajib ketahui ada 25, maka yang pertama Ibu jelaskan adalah teladan Nabi Adam alaihi salam. Siapa sih Nabi Adam itu? Nabi Adam alaihi salam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan malaikat dan iblis. Baru manusia yang pertama kali, baru Allah menciptakan manusia, yaitu yang pertama kali yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teladannya ya. Yang kedua teladan Nabi Adam alaihissalam, dia selalu bertobat ketika berbuat salah ya. Karena manusia itu mempunyai sifatnya selalu hilaf atau mempunyai nafsu dan selalu hilaf, maka ketika Nabi Adam bersalah, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku, kita harus meneladani sikap Nabi Adam alaihissalam. Ketika kita semua berdosa atau melakukan kesalahan, maka segeralah kita meminta maaf. Misalkan ya, kalian berbuat salah kepada ayah bundanya, maka segeralah kalian meminta maaf kepada ayah bunda ya. Tentu saja dengan perkataan yang baik, dengan ungkapan yang baik, yang sopan dan lembut ya, tidak boleh kasar ya. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf, baik itu kepada ayah bunda, kepada adik, kepada kakak, siapapun itu, kepada teman ya. Kalau kalian berbuat salah, segeralah meminta maaf seperti yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam berbuat salah atau melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam segera bertobat kepada Allah. Begitupun juga kita ya,
Mau ya kalau berbuat salah harus meminta maaf. Bagus. Seperti di gambar ini, lihat di halaman 32 ada seorang anak laki-laki, ada dua orang anak laki-laki yang sedang bersalaman. Ternyata mereka sedang apa? Saling meminta maaf ya. Nah, itu adalah perbuatan yang baik yang harus kita praktikan dalam kegiatan sehari-hari ya, harus murah hati, harus rendah hati, harus selalu meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Terus kalau ada teman kamu yang salah terus meminta maaf kepada kamu, apa yang kamu lakukan? Harus menerima maafnya ya. Maafnya itu harus diterima atau harus dimaafkan temannya ya. Sekarang di sini lihat, beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Aku mohon maaf jika aku salah. Ya, anak-anak ibu pasti seperti itu. Pasti mau meminta maaf kepada ketika kita berbuat salah ya. Nomor 2, aku memaafkan kesalahanmu. Jadi ketika ada teman kamu yang berbuat salah, kemudian meminta maaf, maka kamu memaafkannya. Bagus ya. Nah, coba lihat lagi ini. Ayo berlatih. Salah satu sifat terpuji Nabi Adam alaihissalam adalah apa? Selalu meminta maaf ketika bersalah ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat salah, apa yang ia lakukan? Segera bertobat ya. Atau memohon ampunan. Nomor 3, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siapa yo? Nabi Adam alaihi salam. Bagus ya. Nomor 4, Nabi Adam alaihi salam mohon ampun kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, pintar-pintar ya anak ibu ya. Pasti bisa jawab semua. Nomor 5, jika temanmu meminta maaf, maka kamu harus memaafkan kesalahannya ya. Nah, coba ceritakan kisah teladan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu taat kepada Allah dan selalu bertobat dan memohon ampunan ketika berbuat salah ya. Itu adalah teladan Nabi Adam ya. Coba sekarang ada nyanyi lagi nih, sifat Rasul. Nada lagunya solawat Ben Wali. Ayo kawan. Ibu belum belajar ini ya. Coba dibaca aja. Ayo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4. Itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Apa saja sifatnya? Sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonas cerdas artinya ya. Itu adalah teladan Nabi Adam. Sekarang teladan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah. Ia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia suka bekerja keras. Ya, jadi Nabi Nuh alaihissalam itu mempunyai teladan selain taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka bekerja keras, selalu tidak malas-malasan. Apapun yang ia kerjakan selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Kita juga harus mengikuti sifat teladannya Nabi Nuh. Suka bekerja keras, tidak malas-malasan ya. Apabila ada PR, segera dikerjakan. Apabila ada tugas dari ayah bunda, segera dikerjakan ya. Kalau misalkan ada tugas dari bapak ibu guru, tidak ditunda-tunda, langsung dikerjakan ya. Nah, sikap kalian harus selalu bekerja keras seperti yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam ya. Tuh, itu sifat Nabi Nuh alaihi salam ya. Aku belajar sungguh-sungguh. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya keinginan, mintalah kepada Allah dengan berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya.
Salah satu sifat terpuji Nabi Nuh alaihi salam adalah apa? Bekerja keras, selalu bekerja keras. Nabi Nuh alaihissalam selalu taat kepada Allah ya. Tuh. Sekarang tentang kisah teladan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia santun dan berbudi luhur. Nabi Hud alaihissalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah rasul nabi yang sangat penyabar ya, yaitu ia tidak mudah marah ya. Selalu sopan, berkatanya santun, baik itu kepada kedua orang tua, kepada bapak ibu guru ya. Anak-anak ibu juga harus seperti itu, harus mempunyai sifat santun dan berbudi luhur dan tidak mudah marah seperti yang diajarkan oleh Nabi Hud alaihi salam ya. Sikap kalian harus selalu bersikap sopan. Nah, ini coba lihat gambar di sini apa yang dilakukannya oleh seorang siswa sedang berpamitan bersalaman kepada ibu guru ketika nyampe dari sekolah ya. Ketika nyampe sekolah, ketika mau belajar itu ya. Harus sopan kepada bapak ibu guru ya. Nah, sekarang ini sebutkan sifat terpuji Nabi Hud alaihi salam. Apa sifat terpuji? Berkata sopan, santun ya, dan berbudi luhur. Sejak kecil Nabi Hud alaihissalam mempunyai sikap santun dan berbudi luhur dan tidak mudah marah. Itu ya sikapnya. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah ini menceritakan menulis ini aja yang paling sedikit ya. Ayo berlatih. Ayo berlatih halaman 37 tentang Nabi Hud alaihi salam ya. Ini sebutkan sifat terpuji Nabi Hud. Kemudian sejak kecil Nabi Hud alaihissalam mempunyai sikap apa? Kemudian ceritakan kisah teladan Nabi Hud alaihissalam. Nah, ini ada kisah teladannya di halaman 36 ya. Oh, atau enggak usah lah, ini kan sudah Ibu kasih tahu ya. Sekarang ini aja tugasnya. Tugasnya kamu mempraktekkan dengan orang tuanya ya. Mempraktekkan dengan kedua ayah bunda atau kakak adik ya. Ungkapan permohonan maaf ya. Permohonan maaf kepada ayah bunda atau kakak atau adik di rumah ya. Ketika kamu berbuat salah, maka apa yang kamu lakukan? Memohon maaf ya. Itu bersalaman kepada ayah bunda. Cukup dengan foto saja ya, dikirim lewat WA-nya Budian ya. Sekian dari Ibu, anak-anakku. Selalu jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Selalu tetap semangat belajar ya. Sekian dari Ibu, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca Hamdalah alhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.